Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Sopter semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 1486 sampai bab 1490. Sebagai dewa perang di Kunlun, Ye Junlin mengetahui dengan baik setiap jengkal tanah Daxia. Terutama pangkalan dan front utama telah dipahami dengan baik. Dia memimpin semua orang ke sebelah barat pangkalan Tianshan. Di depan kami ada tebing dengan kemiringan hampir 90 derajat. Ini adalah jalan terdekat ke pangkalan Tianshan, dan tentu saja juga yang paling berbahaya. Tentara berskala besar tidak bisa lewat di sini, jadi tidak perlu membentengi pangkalan itu, Ye Junlin menjelaskan. Itu berarti kita bisa menyelinap ke pangkalan Tianshan dengan tenang. Kata yang lain, ya itu benar, jika kamu menyerang secara langsung, kamu tidak hanya akan menderita kerusakan parah, tetapi kamu juga akan disergap oleh lawan, dan seluruh pasukanmu akan dengan mudah dimusnahkan. Mencari peluang untuk membunuh musuh, Ye Junlin mengatur. Adapun musuh yang ingin dia bunuh, tentu saja adalah Iblis Utara. Oke, ayo kita bertindak, segera. 39 orang diam-diam memanjat tebing. Benar-benar tidak ada pertahanan di sini, karena merupakan penghalang alami, maka tidak diperlukan sama sekali. 39 orang diam-diam mengintai di pangkalan Tianshan. Saat Ye Junlin hendak mengambil tindakan, dia menerima kabar bahwa pemimpin Avengers, Naga Hitam, telah melarikan diri dari Daxia. Apakah permintaan instruksi Istana Zentian dicegat? Ye Junlin berpikir sejenak dan memutuskan untuk melupakannya dulu. Para Avengers masih belum mengetahui apa yang terjadi, jika Istana Zentian mencegat mereka dengan paksa. Istana Zentian akan terekspos, dan bahkan mungkin menderita kerugian besar. Jika dia ada di sini dia bisa bertindak, tapi sekarang dia harus berhadapan dengan Iblis Utara. Bagaimanapun, Iblis Utara kini menjadi ancaman yang lebih besar bagi Daxia. Di antara keduanya, Ye Junlin memilih Beimo, sedangkan untuk Naga Hitam, dia bisa menangkapnya di masa depan. Ancaman saat ini jauh lebih kecil, begitu saja, Naga Hitam dengan mudah melarikan diri dari Daxia. Segera, Yan Longwei mengetahui tentang masalah ini. Apa yang Ye Junlin lakukan? Membiarkan pemimpin Avengers pergi seperti ini? Bagaimana dia melakukannya? Apa yang akan dia lakukan? Kejadian ini membuat semua orang marah. Sekarang kita tidak bisa menghubungi Raja Yizi berdampingan. Sepertinya dia melakukannya dengan sengaja, bukankah? Itu masuk akal. Ye Junlin benar-benar tidak menerima perintah dengan serius. Apakah kamu benar-benar berpikir begitu setelahnya pertempuran di Gunung Jiulong? Kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan? Tidak. Adakah yang bisa mengendalikanmu lagi? Ye Junlin lalai dalam tugasnya dengan membiarkan sosok Avengers nomor 1 itu pergi. Dia harus disingkirkan dari jabatannya posisi sebagai Raja Satu Kata. Saya setuju. Ini adalah kelalaian besar dalam tugas. Bagaimana Anda bisa terus menjadi Raja Satu Kata, Raja berdampingan? Baiklah. Masalah ini sudah diselesaikan, kami akan membuat keputusan terperinci setelah Ratu Iblis Utara dikalahkan. Pada saat itu, kandidat raja berdampingan berikutnya juga akan tersedia. Mereka mengacu pada 4 naga kecil. Pembatalan gelar Ye Junlin, Raja Berdampingan, hanya memberikannya kepada salah satu dari 4 orang ini. Karena mereka segera mengalahkan Iblis Utara, mereka memiliki kualifikasi ini. Tidak ada orang lain yang bisa mengatakan apapun. Semuanya sesuai rencana. Itu tidak hanya menghukum Ye Junlin karena kelalaiannya yang serius dalam menjalankan tugas, tetapi juga memberi penghargaan kepada keempat naga kecil atas pencapaian mereka. Di sisi lain, 4 naga kecil memimpin kekuatan besar ke kaki pangkalan Tianshan. Mereka tidak menutup-nutupi apapun, mereka hanya terus terang saja. Dengarkan perintah kami dan serang. Keempat naga kecil itu memimpin pasukan dan langsung menyerang pangkalan Tianshan.
Bunuh, pasukan kematian mengikuti keempat orang itu dan menyerang. Setelah melihat sekali, Beimo berkata, biarkan mereka masuk dan bunuh mereka. Keempat naga kecil itu memimpin regu kematian dan menerobos masuk ke pintu masuk pangkalan Tianshan tanpa hambatan apapun. Hah, kenapa tidak ada siapa-siapa? Semua orang bertanya dengan heran. Mungkin iblis utara ditakuti oleh empat naga kecil. Bagaimanapun, mereka akan mengincar teknik serangan gabungannya. Inilah alasan yang dipikirkan semua orang. Ketika Beimo mendengar tentang kelahiran empat naga kecil, dia ketakutan. Keempat dewa militer kecil itu mengangkat kepala mereka dengan bangga, dengan arogansi di mata mereka. Jika iblis utara tidak dapat melarikan diri, kami adalah musuhmu, kamu tidak dapat melarikan diri bahkan jika kamu bersembunyi sampai ke ujung dunia. Keempat naga kecil itu begitu sombong sehingga mereka benar-benar mengira iblis utara takut pada mereka. Gemuruh, pada saat ini, semburan suara besar menyebar ke seluruh penjuru. Semua orang berbalik dan melihat batu-batu besar menghalangi pintu masuk sempit ke pangkalan. Tidak ada yang berpikir untuk pergi dalam waktu dekat. Hancur, di saat yang sama, sosok muncul di puncak gunung di kedua sisi. Penyergapan, pasukan bunuh diri mulai panik. Setiap orang memiliki firasat buruk di hatinya. Semua senyuman di wajahnya membeku. Tampaknya mengikuti empat naga kecil tidak berjalan mulus. Melihat dikepung, keempat naga kecil itu masih terlihat tenang. Dewa militer kecil itu mencibir, saya mendengar dari tuanku bahwa iblis utara dulu bertarung sendirian masuk dan keluar dari benua timur. Sekarang tampaknya dia takut dipukuli. Dia benar-benar menggunakan metode tercela seperti itu. Ah, aku sangat takut dengan serangan diam-diam dan penyergapan. Apakah itu masih iblis utara? Dongbis bahkan berteriak, iblis utara, keluar dan mati. Jangan sembunyikan, Jenderal. Selatan juga menggema, ya, keluar dan segera mati. HMPH, terdengar dengusan menghina. Sosok abadi Beimo muncul di atas, memandang semua orang dengan acuh tak acuh. Aku tidak tahu kenapa, tapi saat iblis utara muncul, hati semua orang tenggelam, seolah-olah ditekan dengan cara tertentu. Ketakutan yang ada di dalam hati sepertinya muncul. Hal yang sama berlaku untuk keempat Xiao Junshen. Namun mereka tidak menganggapnya serius. Akhirnya muncul, iblis utara yang legendaris juga tidak begitu bagus. Jenderal Selatan tertawa, di mana keempat orang tua dari Dong Yao itu, mereka tidak bisa bersembunyi dan membiarkanmu mati. Tanya Beimo, sungguh lancang, Beimo, kamu hanyalah jenderal tuan kita yang dikalahkan, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk mengkritik mereka? Beimo tersenyum, bagaimana mereka menangkapku saat itu? Mereka tahu yang terbaik, mereka menggunakan segala macam cara trik, tambahkan saja jebakan dan ratusan ribu orang. Apakah mereka lawan saya? Dunia baru saja tertipu. Dewa militer kecil itu segera membalas, kami hanya melihat hasilnya, Anda memang ditangkap. Dan dunia baru saja tertipu, Tuan kami mampu menjatuhkanmu beberapa dekade yang lalu. Dan hari ini, kami berempat masih bisa menjatuhkanmu. Iya, iblis utara, apakah kamu siap? Apakah kamu masih berani datang ke Daxia? Kali ini, bukan hanya para jenderal yang akan menjatuhkanmu. Jika kamu ditangkap, kamu harus mati tanpa tempat pemakaman. Keempat binatang timur menatap ke arah iblis utara. Hanya kamu? Hahaha. Beimo sepertinya pernah mendengar lelucon terbesar di dunia. Aku benar-benar tidak tahu seberapa tinggi langit dan seberapa tinggi. Iya. Terserah kami, Beimo, segala sesuatu tentangmu berada di bawah kendali kami. Begini, kami mengenal diri Anda lebih baik daripada Anda. Kata beberapa orang, ini adalah kata-kata yang tepat dari guru mereka. Bagaimanapun, 5 naga Daxia menghabiskan waktu puluhan tahun mempelajari iblis utara. Ini memang diteliti secara menyeluruh. Beimo mengangguk sambil tersenyum.
Bei Mo, ingat, ini adalah tempat di mana kamu akan dikuburkan, kami juga akan naik ke tingkat yang tinggi karena membunuhmu. 4. Dewa militer kecil tidak dapat menahannya lebih lama lagi. Melihat ini, Bei Mo tersenyum dan berkata, "Mengapa kamu mengandalkan teknik serangan gabungan itu untuk membunuhku?" "Benar. Itu secara khusus ditujukan padamu." Hahaha. Tiba-tiba anak buah Bei Mo mereka semua tertawa. Dewa militer kecil dan yang lainnya tampak bingung. Terdengar tawa dari segala arah, dan semua orang memandang mereka seolah-olah mereka idiot. Keempat dewa militer kecil itu samar-samar merasa ada yang tidak beres, tetapi mereka tidak tahu persis apa yang salah. Singkatnya, tawa semua orang membuat mereka bingung. Belum lagi anggota Suicide Squad lainnya, semua orang panik. Mencari kematian, bunuh aku, dewa militer kecil itu tidak tahan lagi dan bergegas keluar. Yang lain mengikuti, firasat buruk menyebar di benak setiap orang. Bunuh, jangan biarkan siapapun hidup. Bei Mo berdiri di puncak dan memerintahkan dengan dingin. Segera, tuan yang tak terhitung jumlahnya turun dan mengepung regu kematian. Pada saat ini, semua orang punya ide. Sepertinya mereka akan mati lebih cepat jika mengikuti keempat naga kecil itu. Pertarungan tangan kosong yang sengit dimulai. Tidak ada pihak yang vegetarian, bagaimanapun, regu kematian adalah master yang dipilih dari berbagai kekuatan tersembunyi. Kedua belah pihak menderita banyak korban, bahkan regu kematian yang dipimpin oleh empat naga kecil memiliki potensi untuk mengalahkan musuh. Ini membuat anggota regu kematian semakin percaya diri. Keempat naga kecil itu cukup kuat, mereka pasti akan keluar hidup-hidup. Empat naga kecil memang mewarisi kemampuan lima naga besar Sia. Memasuki sekelompok musuh seperti memasuki negeri tak berpenghuni. Mereka berempat berjuang menuju Demon Utara. Pasukan kematian mengikuti, menjadi semakin berani saat mereka bertarung. Sepertinya hal itu akan menghancurkan momentum pasukan Iblis Utara. Daxia dan seluruh dunia menyaksikan pertempuran ini. Semua orang di rumah leluhur keluarga Li juga memperhatikan pertempuran ini. Pelajari status perang ini secara real-time melalui berbagai saluran. Li Ziran sangat prihatin dengan masalah ini. Dia mengepalkan tangannya dengan erat. Ketika dia mendengar tentang situasi di medan perang garis depan, alis Li Ziran melebar. Ye Junlin sangat beruntung, sebagai pasukan bunuh diri. Dia tidak harus mati, dan sepertinya dia kembali hidup-hidup, dengan kehormatan, dan kembali ke puncak. Li Songkui dan yang lainnya merasa iri, tak henti-hentinya. Wu Mulan dan yang lainnya tampak murung. Mereka semua bertanya-tanya apakah membiarkan Ye Junlin mati sebagai penggantinya adalah keputusan yang salah. Jika Ye Junlin kembali hidup, dia akan merasa terhormat dan hidupnya akan berubah. Bukan itu yang ingin mereka lihat. Kita tidak bisa membiarkan Ye Junlin mendapatkan berkah tersembunyi. Saat ini Tang Wanseng dan Tang Mufeng berlari masuk. Ide buruk apa yang kamu pikirkan? Sekarang Ye Junlin telah mengambil semua manfaatnya. Teriak Tang Wanseng. Li Ziran memandang kedua orang itu dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Apakah ada orang yang tidak tahu malu? Ketika saya pertama kali mendengar bahwa pasukan kematian akan mati, saya tidak berani melepaskan anak saya, jadi saya meminta Ye Junlin untuk pergi. Sekarang saya melihat bahwa regu kematian tidak harus mati, saya menyesal kehabisan lagi. Apa yang kamu lakukan sejak dini? Tang Mufeng, yang belum pernah muncul sebelumnya, berteriak, "Ayah, ini tidak bisa dilakukan, ini kehormatan saya." Apa yang terjadi dengan Guan Ye Junlin? Tang Wanseng berpikir sejenak, "Jangan khawatir, nak. Penghargaan adalah milikmu, pergilah sesegera mungkin. Ye Junlin, aku pergi atas namamu. Jika kamu memiliki pahala, itu akan dikreditkan kepadamu." Ya. Ye Junlin kembali hidup-hidup dan semua kemuliaan serta penghargaan menjadi milik Tuan Mufeng. Semua orang setuju,
Mendengar ini, Tang Mufeng mengangguk. Baiklah, cukup. Perasaan ini sungguh menyenangkan, sangat murah. Tak tahu malu, sangat tidak tahu malu, Li Ziran menjadi gila. Ye Junlin mempertaruhkan nyawanya untuknya di garis depan, dan pada akhirnya semua pujian menjadi miliknya. Dia bahkan harus dipandang rendah dan diejek oleh mereka. Keluarga Tang Mufeng sangat memalukan. Apakah ada orang seperti itu? Tang Wanseng dan yang lainnya tertawa. Ini adalah kesepakatan yang pasti menghasilkan keuntungan. Anda tidak perlu melakukan apapun sendiri. Jika nyawa putranya terselamatkan, dia akan menerima kemuliaan tertinggi. Tang Mufeng akan menjadi pahlawan Daxia di masa depan. Mereka sangat pandai merencanakan apa yang mereka inginkan. Selanjutnya, kita tinggal menunggu kemenangan. Semua orang tampak bangga. Li Songkui dan yang lainnya juga tersenyum. Aku sangat takut Ye Junlin akan menyerah karena ini. Untungnya, Ye Junlin mengalami pendarahan hebat, dan semua pujian diberikan kepada Tang Mufeng. Li Ziran mengepalkan tangannya erat-erat dan mengatupkan giginya. Tapi dia hanya berharap Ye Junlin bisa kembali dengan selamat dan hidup. Apapun yang mulia atau tidak ada gunanya. Apalagi melihat 4 naga kecil kini memimpin regu kematian, tampak tak terkalahkan. Dia merasa lebih nyaman. Ayo, 4 naga kecil, kita harus menang, kita harus menghidupkan kembali suamiku. Li Ziran berdoa dalam hati. Di pangkalan Tianshan, 4 naga kecil memimpin Expendables dan menjadi semakin berani saat mereka bertarung. Menyapu musuh dengan momentum yang menghancurkan. Segera, pasukan Iblis Utara tidak dapat lagi menghentikan mereka. Itu sangat dekat dengan Demon Utara. Beimo, bisakah kamu melarikan diri? Xiao Junshen dan 4 orang lainnya memandang Beimo dengan jijik dan arogan. Di mana para Master Avengers? Di mana mereka? Saya meminta mereka untuk menyergap di sisi kanan. Mengapa mereka tidak bisa melihatnya? Beimo bertanya dengan marah. Menurut penempatannya, ada sejumlah besar Master Avengers di sebelah kanan. Jika mereka dikepung oleh anak buahnya, tidak ada seorang pun di regu kematian yang akan hidup. Hanya saja geng tersebut menghilang. Kami tidak tahu bahwa Avengers tidak bisa diandalkan. Beimo mengangguk. Saya tahu mereka tidak bisa diandalkan. Sedikit yang kami tahu bahwa Ye Junlin dan yang lainnya lah yang berperang melawan Avengers. Mereka menahan para Master Avengers. Secara terselubung, mereka mengatakan bahwa mereka menyelamatkan regu kematian. Beimo melihat situasi yang kalah dan mendengus, sekelompok sampah. Meskipun dia memiliki banyak orang di bawah komandonya, mereka hanyalah gerombolan. Binatang Timur mendengus dingin. Jangan bicara tentang orang lain, kamu juga sia-sia. Mendengar ini, Iblis Utara tersenyum bukannya marah. Orang bodoh dan bodoh sungguh konyol. Hari ini, kami akan membunuhmu di sini, beritahu dunia bahwa Iblis Utara tidak bisa melakukannya. Keempat Xiao Junshen bergerak, bunuh Iblis Utara satu demi satu. Setiap orang melancarkan pukulan yang mengejutkan, menyebabkan langit dan bumi berguncang dan puncak gunung runtuh. Baru setelah itu mereka menunjukkan kekuatan mereka yang sebenarnya. Keempatnya telah memperoleh warisan sejati dari 5 naga Gritsia. Bang, tapi Bay Magic City mengalahkan mereka satu persatu. Ini benar-benar kuat. Jika kita bertarung sendirian, tidak ada dari kita yang bisa menjadi lawannya. Tapi kita bisa bergabung dan memiliki seni serangan gabungan. Keempat dewa militer kecil itu tertawa. Beimo, ajalmu telah tiba. Mereka berempat bergabung untuk menyerang Beimo. Boom, orang terkuat bertarung, menyebabkan bumi hancur dan gunung serta sungai mengalir mundur. Tapi tidak peduli seberapa mendominasi keterampilan bertarung keempat orang itu dan seberapa kuat kekuatan mereka. Iblis Utara dapat dengan mudah mengambil alih. Dia bahkan memperkirakan setiap gerakan mereka. Hal ini mengejutkan mereka berempat.
seperti yang diketahui semua orang, Beimo sangat mengenal mereka masing-masing. Tahu lebih baik dari diri mereka sendiri, tidak mungkin aktifkan keterampilan tempur pembunuh iblis. Mereka berempat saling memandang dan mengangguk. Keterampilan tempur membunuh iblis adalah apa yang telah dipelajari oleh tuan mereka selama beberapa dekade untuk menghadapi iblis utara. Gemuruh, segera setelah keterampilan tempur pembunuh iblis dilepaskan, pegunungan Tianshan runtuh dan hancur, dan ada suasana dingin antara langit dan bumi. Sepertinya akhir akan segera tiba. Saya telah meneliti selama beberapa dekade hanya untuk rangkaian teknik serangan gabungan ini. Bisa dibayangkan betapa dahsyatnya pukulan ini. Keempat naga kecil itu tidak bisa menyerang dalam waktu yang lama. Jadi mereka langsung menggunakan teknik serangan gabungan ini, berharap bisa membunuh iblis utara dengan satu pukulan. Pada saat ini, seluruh dunia terdiam. Semua orang menahan napas, menunggu saat terakhir tiba. Dari sudut pandang Daxia, kali ini iblis utara pasti akan kalah. Bagaimanapun, ini adalah teknik serangan gabungan yang ditujukan padanya. Yan Longwei dan Daxia Five Dragons semuanya menunjukkan senyuman santai. Semuanya sudah berakhir, semuanya akan berakhir. Haha, pertanyaan selanjutnya adalah siapa yang akan menjadi raja berdampingan? Hei, keempatnya bagus sebagai master. Kita tidak bisa membuat pilihan. Mengapa kita berempat tidak melupakannya bersama-sama? Pertarungan belum berakhir. Pada akhirnya, mereka mendiskusikan kemenangan. Ini adalah kepercayaan diri mereka. 4 dari 5 naga Daxia ada di sini, yang berarti iblis utara pasti akan dikalahkan. Ada juga sorak-sorai di rumah leluhur keluarga Li. Suara dari luar negeri adalah, setan utara tidak boleh kalah, Anda harus bertahan. Tapi bahkan mereka sendiri tidak percaya kalau iblis utara akan menang. Lagi pula, keempat naga kecil itu memiliki seni menggabungkan serangan terhadapnya. Semua orang takut hanya Avengers yang percaya iblis utara akan menang. Di tengah medan perang, pasukan kematian dan pasukan iblis utara berhenti satu demi satu dan menyaksikan pertempuran di titik tertinggi pangkalan Tianshan. Detik berikutnya, keterampilan tempur pembunuh iblis akan mencekik iblis utara. Iblis utara membiarkan teknik serangan gabungan ini jatuh. Boom! Ledakan suara meledak, puncak tertinggi di pangkalan Tianshan langsung diratakan. Pukulan ini tidak kalah kuatnya dengan 10 kali pengeboman. Bahkan lebih kuat, seluruh area tertutup asap dan debu. Setelah keempat naga kecil itu mendarat, mereka tersenyum dan berkata, "Oke, semuanya sudah berakhir." Di bawah cengkeraman teknik serangan gabungan, Beimo bahkan tidak tersisa dengan tubuh utuh, apalagi hidup. Setelah menunggu beberapa saat, asap perlahan-lahan menyebar, memperlihatkan penampakan pangkalan Tianshan. Saat berikutnya, semua orang tampak seperti baru saja melihat hantu. Dongshu tercengang, Nanjiang tercengang, si biksu tercengang, Zongbing tercengang. Tidak ada alasan lain selain mereka melihat iblis utara. Bukan saja iblis utara belum mati, dia masih utuh. Dia membersihkan debu di tubuhnya dan berkata sambil tersenyum, "Apakah ini sedikit kekuatan?" Pada saat ini, regu kematian terkesiap. Mata terkejut mereka hampir keluar. Adapun pasukan iblis utara, mereka meraung dengan liar. Detik ini, dunia berhenti. Ada keheningan mematikan di seluruh pengawal Yanlong. Senyuman di wajah keempat naga 5 Daxia dan iblis timur semakin kuat. Di rumah leluhur keluarga Li, Li Ziran berubah menjadi batu seperti patung. Tang Mufeng dan yang lainnya menjadi gila. Teknik serangan gabungan yang telah dipelajari oleh 4 iblis timur selama beberapa dekade sebenarnya tidak berguna melawan iblis utara. Tidak ada yang memikirkan hal ini, semua orang mengira jika ada teknik serangan gabungan, itu sudah pasti. Tidak ada yang menyangka akan seperti ini, ada keheningan di mana-mana. Hasil ini tidak terduga, di medan perang.
Dewa militer kecil itu tampak tidak percaya. Mustahil, sama sekali tidak mungkin, kenapa teknik serangan gabungan tidak berguna bagimu? Saya tidak percaya, saya juga tidak percaya. Saya pasti sedang bermimpi. 4 naga kecil menjadi gila. Kejadian ini membuat mereka terpuruk. Beimo memandang semua orang dan tertawa dan berkata, Dong Yao, kalian berempat orang tua? Apakah menurutmu kekuatanku sama seperti sebelumnya? Sekarang aku setidaknya 3 kali lebih kuat daripada dulu. Apa yang ingin kamu lakukan? Bertarung denganku? Setelah mendengar penjelasan ini, semua orang terdiam, bersambung.